Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gati Sarfalanaya dengan NIM 2310912020014 dari kelompok 4. Lalu teman-teman kelompok saya yang beranggotakan Alia Permatasari dengan NIM 2310912220019, Muhammad Raif Altaf dengan NIM 2310912310013, Zahra Felicia Ahyar dengan NIM 2310912220026, Aisyah Rahmi dengan NIM 2310912220029, Rida Amalia dengan NIM 2310912220012, Muhammad Taufik Febriansah dengan NIM 2310116810002, Nur Azizah Adila dengan NIM 2310912220018, Fitralina Nur Alisa dengan NIM 2310912322011, Najwa Lidina Haq dengan NIM 2310912220024. Di video ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia Program Studi Kesehatan Masyarakat tentang makalah yang kami identifikasi mengenai penyuntingan makalah terkait pengetikan, ejaan, kata, kalimat, dan paragraf sesuai dengan standar makalah yang benar. Makalah adalah salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang membahas permasalahan melalui penelitian maupun kajian pustaka. Format makalah panjang terdiri dari bagian awal, yaitu sampul. Sampul adalah halaman pertama makalah. Fungsinya untuk menginformasikan tentang makalah itu sendiri seperti judul, nama penulis, institusi atau sekolah di mana penulis itu belajar, logo, serta tempat dan tahun penulisan. Lalu ada kata pengantar. Kata pengantar adalah pendahuluan singkat dan jelas sebagai pembuka karya tulis ilmiah. Kebanyakan kata pengantar menempati halaman paling depan suatu karya tulis setelah judul atau cover. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi makalah biasanya memuat informasi halaman dari tiap bab dan juga subbab makalah. Lalu ada tabel dan gambar jika ada. Lalu ada bagian isi. Bagian isi yaitu bab pendahuluan. Biasanya bagian pendahuluan ini berisi mulai dari latar belakang, tujuan, serta batasan masalah yang akan diangkat dalam makalah. Ada juga yang kadang memasukkan manfaat dalam pendahuluan supaya lebih jelas lagi manfaat apabila ada yang menggunakan dan membaca makalah ini. Selanjutnya ada bab kajian teori. Kajian teori biasanya berisi mengenai serangkaian definisi, konsep, dan juga rangkaian perspektif mengenai sebuah hal yang tersusun secara rapi. Lalu ada bab metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang kita ambil, jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik menganalisis data. Selanjutnya ada bab keempat, hasil dan pembahasan. Bab ini menguraikan secara terperinci mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan beserta hasil yang kita dapatkan. Selanjutnya, bab kelima yaitu simpulan. Bab ini adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dari makalah kita. Terakhir adalah bagian penutup yang berisi daftar rujukan dan lampiran jika ada. Bagian kata pengantar pada makalah yang saya identifikasi terdapat beberapa kesalahan dalam berbahasa. Yang pertama, kesalahan dalam penggunaan huruf kapital. Setelah tanda titik pada kata setelahnya tidak menggunakan huruf kapital. Seharusnya kata tersebut diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, kesalahan pada tanda titik. Pada akhir kalimat tidak terdapat tanda titik. Seharusnya setiap akhir kalimat menggunakan tanda titik. Pada bagian makalah yang saya identifikasi tidak terdapat penomoran dan daftar isi, sehingga saya memperbaikinya dengan menambahkan daftar isi dan penomoran halaman. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Pada makalah ini terdapat kesalahan, yaitu pada bab 1, pendahuluan terdapat kesalahan pada format subbab. Pada makalah sebelumnya menggunakan format penomoran 1.1, 1.2, dan 1.3. Sedangkan makalah yang sudah diperbaiki menggunakan format A besar titik, B besar titik, C besar titik. Selanjutnya, pada bab 2 terdapat kesalahan judul yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sehingga kami mengubahnya menjadi bab 2 pembahasan. Format subbab ini pada bab 2 masih salah, yaitu menggunakan format 2.1, 2.2, 2.3, dan seterusnya. Jadi, kami menggantinya menggunakan format A, B, C.
Selanjutnya, perbaikan ada pada poin subbab, di mana pada makalah yang belum diperbaiki, subbab sebagian ada yang menggunakan penomoran dan sebagian menggunakan huruf. Kami perbaiki menggunakan huruf semua. Selanjutnya, perbaikan pada penggunaan kata asing, di mana pada makalah sebelumnya tidak menggunakan italik. Kami perbaiki menggunakan italik. Selanjutnya, perbaikan pada kata di tempat. Pada makalah sebelumnya, kata di tempat tidak menggunakan spasi. Kami perbaiki menjadi menggunakan spasi. Selanjutnya, perbaikan pada tanda baca. Sebelum kata dan seharusnya menggunakan koma. Dan perbaikan pada pengetikan kata. Pada makalah sebelumnya, diketik manuasi, seharusnya diketik manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai perbaikan dari makalah kami. Jadi, sebelumnya masih terdapat beberapa subbab yang menggunakan poin-poin angka. Jadi, untuk perbaikannya adalah dengan menggunakan poin-poin huruf seperti yang terlihat pada perbaikan makalah di atas. Lanjut untuk perbaikan yang kedua, yaitu terdapat di awal paragraf. Jadi, di awal paragraf itu harus first line dengan jarak 1 cm. Dan untuk kata bahasa Inggris atau kata istilah itu di italik. Lanjut untuk perbaikan yang ketiga, terdapat pada bagian bab 3 makalah ini. Jadi sebelumnya makalah ini belum memuat metode penelitian, sehingga untuk perbaikannya adalah kita mencantumkan metodenya sesuai jenis penelitian yang ada di dalam makalah ini. Sekian dari saya. Untuk penjelasan perbaikan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terdapat perbaikan pada kata manajemen, berbagai sumber, manajemen, mendefinisikan, dan melaksanakan. Sebelumnya terdapat kesalahan pengetikan kata. Selanjutnya terdapat spasi double pada nomor 1, nomor 3, nomor 4, dan nomor 6. Selanjutnya ada perbaikan kata dari unsur. Selanjutnya by objektif, sebelumnya tidak menggunakan italik. Terdapat perbaikan pada kata keterampilan karena sebelumnya terdapat kesalahan kata. Terdapat perbaikan pada sumber daya, sebelumnya tidak menggunakan spasi. Selanjutnya, terdapat perbaikan pada kata melaksanakan, karena sebelumnya terdapat kesalahan pengetikan. Pada halaman selanjutnya, terdapat kesalahan pada kata responsif, tidak menggunakan italik. Selanjutnya, pada kata ciri, sebelumnya terdapat kesalahan pengetikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari tangan saya, yaitu pada halaman 13 sampai dengan 15. Pada makalah sebelumnya menggunakan subbab 3.4, 3.5, 3.6, dan seterusnya. Sedangkan pada makalah yang telah kami perbaiki, kami memperbaikinya dengan menggunakan poin D, E, F, dan seterusnya. Dan pada bahasa asing pada halaman 13 sampai dengan 15, pada makalah sebelumnya tidak menggunakan italik, dan pada makalah yang telah kami perbaiki, kami menggunakan italik. Itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izinkan saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu kesalahan pada penulisan ruang lingkup manajemen kesehatan, yang dimana seharusnya tidak usah diberikan jarak 1 baris dari paragraf sebelumnya. Dan juga pada ruang lingkup manajemen kesehatan itu dimasukkan huruf C kecil dalam kurung. Selanjutnya yaitu penulisan di bawah ruang lingkup manajemen kesehatan, yaitu pada nomor 1, 2, 3, dan 4. Dalam penulisan manajemen seharusnya ditulis menggunakan huruf besar karena di awal kalimat. Selanjutnya di nomor 3 yaitu manajemen logistik, yang terdapat dalam kurung, yaitu mengurusi logistik obat, tidak perlu ditambahkan tanda hubung di antara logistik dan obat. Selanjutnya pada bagian fungsi manajemen kesehatan terdapat kesalahan dalam penulisan bahasa asing, yang dimana penulisan planning, organizing, actuating, dan controlling harus ditulis dengan huruf miring karena merupakan bahasa asing. Selanjutnya itu pada bagian unsur-unsur manajemen, yang dimana penulisan bahasa asing yaitu man, money, material, mesin, itu harus ditulis dengan huruf miring.
Dan yang terakhir adalah kesalahan pada penulisan daftar pustaka, yaitu tidak perlu menambahkan simbol bulat atau simbol bulat warna hitam sebelum daftar pustakanya. Dan juga untuk referensi yang terdapat bahasa asing harus ditulis dengan huruf miring. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.